the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Good evening, Mr. Ali. Good evening, Mas Brian. Okay, what is topic today, Mr. Ali? Our topic today. Yes. Okay, topik untuk this evening malam ini adalah pelajaran kelas SMK Kesehatan, ya, SMK Kesehatan kelas 11, ya, reading. Judulnya X-ray examination. Do you know X-ray examination? Uji ronsen. Ya, uji ronsen. Oke, saya jelaskan uji ronsen dan detail-detailnya di sini ada paragraf 1 until 5 ya. Saya jelaskan. Oke, X-ray examination by Mr. Ali Mustafa, karena memang desain saya sendiri. I would like to discuss about X-ray examination. Do you think doing X-ray examination is important? Yes, sangat penting. Why sekali. someone need X-ray? Ya, untuk mengetahui sisi inside, dalam, inside of sisi our dalam. body, ya, atau sickness inside. Ya. Okay, let's have a look this material to know more about something connected with X-ray examination. Okay, I will read the paragraph 1. Ya, jadi paragraph 1 di sini jadi paragraph 1 di sini, student, can you show me your hand? Jadi minta semua siswa untuk menunjukkan tangannya, ya, tangannya di atas semua. Hands up, hands up. Iya, hands up, menunjukkan tangan. Right, now, can you show me your head? Kepala. Ya. Oke, coba geleng-geleng. Nah, berarti kan kepalanya masih ada semua kan, ya. Jadi untuk guru atau para siswa, guru bisa melakukan action seperti itu untuk guru yang SMK Kesehatan, ya. Oke. Selanjutnya, right. No, can you show me your head? Ya, excellent. But can you show me what inside your stomach? Impossible, ya kan? Can you show me your lungs? Paru-paru? No. Why? Yeah, you are right, because they are inside our body. So, what do you think? How can we see the internal part of our body? Jadi bagaimana kita melihat internal ini dalam tubuh kita, ya kan? Jadi, yes, we use X-ray. So what is X-ray? Does anybody know? No. Well, X-ray a spectrum of light. It is radiated to our body. It is used for detecting our internal body organ. Do I make myself clear? Apakah saya jelas menyampaikannya? Ya, sangat jelas sekali, Mister. Well, let me continue. Where can you find X-ray? Yes, that's right. It is in a hospital. And do you know who invented X-ray? Coba, tahu nggak? Apa itu invented, Mister? Invented itu penemu X-ray. Oh, siapa, Mister? Okay. Oh, come on. Nobody remember the name. Well, X-ray examination was invented by German scientist, Orang Jerman. ilmuwan Jerman, yaitu William Conrad Ronsen. Oh, jadi nama ronsen dari situ ya? Iya. Where was I? Di mana saya waktu itu? Ya jelas belum lahir kita. Ya. Mr. Ali belum lahir, anak-anak belum lahir, Mas Brian juga belum lahir. Okay, when do people get X-ray? Oke, kita lanjut the second paragraph, ya. Tahu second paragraph? Paragraph kedua, ya. Correct. When they are ill, I mean when there is something wrong with their internal part of the body. Can you give example of illness?
Apa itu illness, Mister? Oke, bisa nggak kamu ngasih contoh tentang penyakit-penyakit dalam? When people suffer the diseases, they needs X-ray to check. Yes. Apa coba kasih contoh penyakit dalam yang di rongsen? Stomachache, Oh, stomachache boleh. jantung, Yes. Cancer. cancer, oke. Kidney trouble. Apa itu, Mister? Kidney itu Tulang. tulang ya, ada patah tulang kayak gitu, iya. atau fracture itu juga patah tulang. Selanjutnya heart trouble atau heart attack ya, serangan jantung ya. Selanjutnya tumor, Ya, brain, you know brain, otak. iya. Selanjutnya broken bone, etc. Student, do you know that there are many opinion concerning the use of X-ray examination? Someone agree, the others disagree. Jadi banyak komentar dari di luar sana atau orang-orang kita, yaitu ada yang setuju dan ada yang nggak setuju. Oke, di sini juga ada third paragraph ada diagram ya. Oke, jadi diagram di sini ada 10% menunjukkan 10% disagree. Tidak setuju. Tidak setuju. Selanjutnya 30% agree. 60% agree. Selanjutnya 30% abstain. Tahu abstain? Abstain ini tidak milih ya. Iya, abstain itu mbowes ini apa namanya? Golput. Manfaat apa enggak ya, golput ya. Jadi pokoknya kon rongsen ya rongsen, enggak dikongkon ya enggak gitu ya kan. Asal punya uang kan gitu. Oke, third paragraph saya baca. Well, look at the diagram. 60% people agree that X-ray examination is beneficial. Jadi bermanfaat, beneficial itu. They say that doctors should use X-ray in examining several illness. If doctors don't use the X-ray, they will miss some important information, which is very useful in making a diagnosis on the patient's disease. And this will sometimes cause the doctor inaccurate in prescribing the medicine to cure the illness. Jadi kalau nggak pakai rongsen itu penyakit dalam, bisa-bisa dokter diagnosa. itu diagnosanya tidak akurat ya. Jadi pernah dokter juga kan karena diagnosanya nggak akurat, jadi dia ngasih obat juga keliru ya kan. Jangan sampai kita sakit cancer tapi dikasih obat panu, nah kayak gitu-gitu ya. Sakit mata dikasih obat telinga, nah kayak gitu kan fatal ya, karena nggak ada diagnosa, nggak ada apa, hanya analisa aja ya kan. Padahal pasien tuh kadang udah gini, aduh dok sakit dok perutku dok gitu, dokternya nyarikan obat mata ya kan nggak nyambung ya. Oke, kita menuju ke fourth paragraph ya. Jadi paragraf keempat. Not all patient agree with the use of X-ray examination. Jadi gak semua itu pasien itu setuju ya. However, look at the diagram again. 10% patient disagree with the use of X-ray examination. Do you know why? Guess what? They think that use X-ray examination will cost them a lot of money. Jadi orang yang disagree itu ternyata dia berpikirnya juga biaya habis-habisan. Biayanya banyak, lot of money, ya kan? I'm not surprised. Another reason in the radiation of X-ray has some risk. Ternyata ada alasan lain, ternyata ada resiko, bro. Karena itu kan spectrum of light itu menembus ke tubuh, itu ngena body tissue. Ya, jadi kalau dokter kurang bisa ngukur ya kan seberapa ini kan ada ininya, ada ilmunya untuk mengukur untuk menembus ke dalam itu. Kalau enggak bisa kebakar, bro. Ya kan, body tissue atau kulit yang lembut kita itu kena kebakar kayak berarti gitu. X-ray itu kayak laser ya, Pak ya? Iya, laser. Ya, itu namanya spectrum of light ya.
Oke, selanjutnya while the rest of the patient of 70% patient remain silent because they have no idea whether the use of X-ray examination is really beneficial or not. Jadi ada juga yang tadi yang apa namanya abstain itu mikirnya aduh bermanfaat apa enggak aku nggak tahu wis no comment gitu kan. Kalau aku punya uang ya tak X-ray bapak aku gitu, bapaknya yang sakit ya. Kalau enggak ya wis kita ini di obat jalan atau nyari alternatif. Oke, kita menemukan kayaknya ini 5 paragraph atau paragraf kelima ini ada resume di sini ya, ringkasan. Oke. Well, as a result of the controversy, many people are planning a traditional health cure to avoid the high cost of hospital care. While hospital insist of having X-ray examination on patient to get an accurate diagnosis, although the cost is very high. Ya, jadi banyak juga ya pasien yang tetap ngotot pakai X-ray karena meskipun biaya tinggi tapi kan akurat gitu anunya apa namanya diagnosanya atau analisanya tepat. Ya. Oke, the final di sini ada question untuk para siswa yaitu ada 10 question atau 10 pertanyaan ya. Yang pertama, what is the topic of the text? Jadi the answer semuanya ada di readingnya tadi ya, jawabannya ada di sana. Selanjutnya ada pertanyaan who invented the X-ray, siapa penemu X-ray, juga ada di bacaan ya, semua ada di bacaan. Selanjutnya number 3, where can you find X-ray? Coba Mas Brian, di mana kita menemukan X-ray? Di rumah sakit, hospital. Of course, hospital ya, very good. Selanjutnya number 4 ya, jadi question number 4, when do doctor use of X-ray? Jadi sudah ada juga di reading paragraph 2 kalau nggak salah. Lanjut, kita ada pertanyaan number 5, what kind of illness use the X-ray examination? Sakit apa yang harus menggunakan X-ray examination, harus uji rongsen? Ada juga di bacaan, semuanya juga ada di bacaan. Selanjutnya number 6, do you think that X-ray examination is cheap? No. Expensive ya, juga ada di bacaan. Selanjutnya number 7, why do doctor prefer the use of X-ray examination before making a diagnosis? Jadi kenapa dokter itu lebih suka pakai X-ray sebelum memberi diagnosa? Karena memang nggak bisa ngarang-ngarang kan analisa. Kalau di X-ray kan tepat hasilnya kan, seperti itu. Oke, selanjutnya number 8, is there any side effect in using the X-ray? Jadi ada efek yang jelek atau sisi yang negatif dari penggunaan X-ray examination. Jawabnya juga ada di reading. Selanjutnya nomor 9, who mostly object to X-ray examination? Siapa objek dari X-ray examination? Of course ya, the patient yang penyakit dalam ya kan. Kalau penyakit luar panu nggak usah di X-ray kelihatan ya kan. Terus apa namanya borok apa itu namanya luka-luka gitu kan di ini dari luar udah kelihatan, itu nggak perlu di X-ray ya. X-ray berarti gunanya untuk melihat sisi dalam ya. Penyakit dalam, illness inside of our body. Selanjutnya yang terakhir 10, what solution do they have done? They have done ya. Jadi ternyata paragraf 5 tadi banyak orang yang lari ke alternatif medication. Oke, kasih contoh Mas Brian, alternatif medication. Ya, bisa ke akupuntur, Akupuncture ya, bahasa herbal ya, herb atau ya. jamu ya. Ada lagi bekam bekam. hijamah ya kan, jamu ya jamu, terus ada lagi sengatan apa itu kan, ya benar, sengatan lebah, terus ada lagi lintah, lintah ya, terus kaki dimasukkan di akuarium itu dicucul ikan ya kan, cucut ya, cucut fish fish therapy fish ya. therapy. Terus macam-macam ya, benar, termasuk itu apa namanya
herbal yang dari tanaman-tanaman obat kayak ginger, kurkuma, etc., etc., etc. Kalau Mr. Ali sendiri pilih yang mana kalau dikasih tawaran? Kalau aku biasanya kalau masih penyakit ringan-ringan, aku tak bikin tidur, terus aku berusaha massage, cat massage, ya pijat. Pijat, iya. Setelah pijat, aku minta dibikinkan minuman rempah, ya. Gitu. Ada jahe, ada kurkuma, tapi yang asli, ya kan, dari bumbu-bumbu dapur. Ada cinnamon, cinnamon tahu nggak? Cinnamon itu Kayu manis, kayu manis. ya Cinnamon. itu. Terus ada juga jeruk nipis itu digabung jadi satu. Terus ada lagi apa itu? Lemon, ya. Lemongrass. You know lemongrass? Lemon rumput. Kayak apa? Serai. Oh, serai. Lemongrass. Ya, Ya. itu serai. Itu biasanya digabung jadi satu. Terus aku pagi itu bangun habis dipijit, habis minum itu enak banget, Bro. Iya. Terus aku berangkat ngantor, aku berangkat ke sekolah, aku berangkat ngajar lagi, sehat lagi di depan siswa. Seperti itu. Iya. Jadi guru juga harus pinter menganalisa, kita harus seperti apa, kan harus di depan siswa kan kita acting, bro, harus perfect kan. Iya, Kalau guru loyo juga siswanya akan ini juga, ya kan, loyo juga, ya kan. Oke, mungkin itu pilihannya Mr. Ali sama dengan saya atau mewakili para viewer. Biasanya Iya. keroan ya, beli jamu biasanya Iya, gitu dulu. keroan, minum jamu itu memang alternatif solution, ya. Jadi terus pagi kita paksakan jogging, ya kan, karena orang sekarang kan malas ya, sampai perut buncit-buncit gitu, ya kan. Nikah baru 5 tahun perutnya udah buncit kayak gitu kan. Badannya melar nggak jelas, ya kan, cowok-cowok males, ya kan, karena wis mikirnya dia, aku dituntut kerja kalau nggak sehat ya lama-lama mati kan, ya kan, kayak Betul gitu. sekali, Mister. That's all about reading this evening. Dan ini materi kelas 11 SMK Kesehatan yang bisa dipaparkan oleh para guru dan para siswa bisa nonton, ya, viewer nonton materi ini dengan belajar bahasa Inggrisnya. Oke. Thank you, Mister. Thank you very much. Have a nice teacher, to be a good teacher, innovative teacher. Bye. Yeah, goodbye.